Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya lagi berkunjung ke rumah Ustadz siapa? Pak Ustadz Jalal di Cianjur, apa nih? Cianjur. Ini wilayah Bojong Picung. Bojong Picung, Ya. Cianjur masuknya Cianjur mana Pak Ustadz? Kalau di wilayah maksudnya Cianjur bagian timur. Bagian timur. Alhamdulillah nih sampai ke sini juga dalam acara bincang-bincang santai. Sekarang bicaranya sama Ustadz, kalau kemarin sama artis. Jadi kita bisa ngobrol sama siapa aja yang jelas bermanfaat, bisa memetik memetik dari hasil ngobrol-ngobrol ini. Pak Ustadz, Ya. maaf ganggu. Enggak, santai. Lagi libur ya sekarang. Alhamdulillah lagi libur. Iya. Kebetulan ini hari Ahad ya, libur sekolah juga, libur ngajar. Oke, Pak Ustadz. Oh jadi ngajar ya? Iya. Ini istilahnya itu kan, ini saya kan kalau ketemu artis, saya akan bertanyanya tentang hal dunianya. Iya. Otomatis kalau saya ketemu Pak Ustadz nih, saya akan nanya juga tentang dunia Ustadz nih. Iya. Hal-hal hal-hal yang berkaitan dengan Ustadz itu kan mungkin Pak Ustadz cerita dulu deh biar sebelum saya bertanya. Oh gitu. Gini, baik. Ini dengan sahabat siapa ya? Thohir Pak Ustadz. Dengan sahabat Thohir. Alhamdulillah telah bisa berkunjung bersilaturahim ke gubuk kami ya, dalam bincang-bincang santai kan gitu ya. Insya Allah bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat ya. Amin. Kalau bicara masalah sisi duniawi atau dalam bahasa agamisnya mungkin kasbiah ya, kasab. Keseharian saya sehari-hari, saya di sini baru 4 bulan. 4 bulan menjadi warga baru Kampung Gandaria, Desa Hegarmana, Kecamatan Bojong Picung ya. Kebetulan, walaupun bukan kebetulan, sebenarnya sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 bulan di sini saya menjalankan tugas sebagai guru. Sebagai guru ASN P3K di salah satu sekolah Kabupaten Cianjur. Nama sekolahnya SMKN 1 Bojong Picung, atau dikenal dengan nama Sniper katanya sama orang sini. Ya dekat lah ya gitu. Ya dekat. Ya Sniper. Jadi berangkat ke sini dengan berbekal SK sebenarnya, SK ke Bojong Picung, ngajar Bojong Picung supaya lebih dekat ke sekolah ya, akhirnya tinggal juga di sini untuk mendapatkan tempat baru setelah saya kurang lebih 14 tahun tinggal di Kecamatan Mande gitu. Oh, Mande yang dulu kerendam ya. Betul. Hanya saya bukan di wilayah yang terendamnya gitu ya. Bukan. Kalau yang terendam di wilayah Mande ketika pindah ke daratan itu namanya bursot gitu ya. Bursot. Biasanya dicirikan dengan orang-orang dari sisi duniawinya langsung mapan, finansialnya bagus ya gitu ya. Itu biasanya seperti itu. Kalau saya penduduk asli lah. Penduduk asli di wilayah dekat Kecamatan Mande. Alhamdulillah. Oke, Pak Ustadz. Jadi kita ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya akan lontarkan. Mungkin bukan saya aja yang akan melontarkan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari luar pun yang mungkin sama pertanyaan sama saya kayak gitu. Misal, ini kan kebetulan nih berapa minggu lagi, bukan berapa minggu, apa istilahnya setengah bulan lagi kita akan ngadain Natalan nih, Pak Ustadz. Natalan, iya. Itu gimana ya istilahnya, kan suka ada lu ikut Natalan, Islam ikut Natalan, Islam ngeramein Natalan. Itu gimana nih Pak Ustadz hal-hal kayak begitu? Ya, mungkin ya istilahnya dari pandangan kita sebagai muslim. Baik, kalau kita berbicara masalah Natalan, memang ada sisi toleransi yang harus diperlihatkan, ataupun ada batasan-batasan tertentu dalam masalah toleransi. Jadi kalau bicara masalah hukum, memang ini harus kita sampaikan. Kalau umat Islam sendiri dalam rangka merayakan atau meramaikan Natalan, itu dengan satu keyakinan, memiliki akidah atau akidahnya meramaikan, mengagungkan, dan sama meyakini akidah seperti akidahnya orang-orang non-muslim, yaitu jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh. Jadi mengucapkan selamat Natal tapi dengan keyakinan yang sama seperti yang diyakini oleh mereka, kan gitu ya. Kalau hanya memeriahkan ya kembang api dan apa-apa itu kan kebiasaan ya, gitu. Kalau hanya memeriahkan misalkan tanpa tujuan apa-apa dalam salah satu bahsul masail yang pernah saya baca, itu hukumnya makruh.
Oh. Kalau hanya memeriahkan saja tanpa tujuan apa-apa, karena memang di sana ada unsur menghambur-hamburkan harta kan gitu ya, jadi mubazir. Itu seperti itulah kurang lebih jawaban singkat dan sederhananya. Hanya untuk lebih detailnya ya kita bisa baca bareng-bareng dalam Basul Masail yang disusun oleh para ulama mengenai bagaimana merayakan hukum Natal kan gitu ya, untuk orang non muslim dan untuk orang muslim kan gitu. Boleh dong Pak Ustadz, ya dikit aja biar ya kalau itu kan kalau kita ngomongin masalah yang tadi Ustadz bilang kayak gitu ya istilahnya, mungkin setidaknya orang udah banyak ngerti nih ya. Istilah saya juga sering dengar, tapi ada yang dalam banget yang berkaitan dengan hal-hal kayak begitu Ustadz. Baik. Kalau berbicara masalah Natal yang kemudian dihubungkan dengan tahun baru ya, yang sudah menjadi fenomena setiap tahun selalu dirayakan oleh semua ya, terutama oleh orang-orang Indonesia yang sering kita perhatikan. Kebetulan kita sebagai orang Indonesia saya tidak melihat orang-orang di luar Indonesia. Indonesia aja dulu misalkan kan gitu ya, dengan heterogen atau berbagai macam agama ada di sana kan gitu ya. Dan hampir semua agama merayakan atau meramaikan ya, dalam tanda kutip meramaikan tahun baru Masihiyah ya. Kalender Masihiyah kan gitu ya. Nah itu kalau bicara masalah hukum, kita terlepas dari hukum dulu ya, secara sisi agamisnya kan gitu ya. Kita lihat dari kejadian alam dulu kan gitu ya, dalam ilmu falakiyah misal, bahwa terlepas dari konsep agama antara Hijriyah dan Masihiyah atau tahun baru Islam dengan tahun baru Masehi ya kan gitu ya, yang sering digunakan oleh non muslim, oleh orang Nasrani misal kan gitu ya. Itu bicaranya masalah itu dulu, masalah sisi kejadian alam aja dulu. Misal kalau Komariah itu kan diambilnya dari peredaran bulan mengitari bumi selama 29 atau 30 hari kan gitu ya. Dan itu dijadikan sebagai tonggak atau rujukan atau tolak ukur untuk dijadikan kalender Komariah atau kalender Islam. Sedangkan untuk tahun Masihiyah atau Masehi itu yang dijadikan peristiwa alamnya bumi mengitari bumi selama 365 hari. Dan keduanya baik Komariah maupun Masihiyah itu digunakan oleh semua agama, termasuk Islam. Kan gitu ya. Kalau Masihiyah misal, Masihiyah yang sering kita sebut sebagai tahun baru non muslim misal katanya kan gitu ya. Tapi tetap digunakan juga oleh kita. Matahari misal. Matahari kan digunakan untuk mengatur waktu melaksanakan sholat kan gitu ya. Makanya ada istiwa kan gitu ya. Betul. Itu kan menggunakan matahari. Kita mau melaksanakan sholat subuh, mau melaksanakan sholat zuha misal, itu kan berdasarkan pergerakan matahari kan gitu ya. Termasuk kita melaksanakan sholat duhur, itu kan ditentukan dari mulai waktu tergelincirnya matahari kan gitu ya, dan seterusnya. Jadi tetap berpacu pada matahari. Jadi kalau dihubungkan tahun Masihiyah tahun kafir ya nggak bisa kan gitu ya. Itu bicara masalah konsep keagamaan. Jadi kita bicaranya masalah konsep alam dulu kan gitu ya. Betul. Begitupun Komariah bulan kan gitu ya. Kita menggunakan Komariah itu digunakan pada saat-saat tertentu, misal ketika melaksanakan puasa itu kan aturannya menggunakan ru'yatul hilal. Haji juga pun sama menggunakan hilal kan gitu ya dengan bulan. Jadi keduanya sama digunakan untuk melaksanakan ibadah. Iya. Hanya ketika berbicara masalah perayaan nanti itu lain lagi konsepnya. Mungkin ada hubungannya dengan masalah akidah kan gitu kalau perayaan. Dah Kang, selawatin aja gitu kan. Itu kan banyak banget pertanyaan banyak. Masa nyelawatin bisa dapetin rumah? Istilahnya kayak gitu. Terkadang kan ada kayak udah setiap kamu ada di depan rumah tuh sholawatin aja terus. Di rumah sholawatin lagi. Apa benar itu bisa didapetin atau enggak? Dan akhirnya kan ini juga kan aku tuh istilahnya cek bahasa Sunda aing menta teh ka Gusti Allah kok nyolawatin. Nah itu Pak Ustadz istilahnya tuh. Baik, kalau bicara masalah ingin tercapainya hajat kita, keinginan kita atau maksud kita, kemudian dihubungkan dengan udah sholawatin aja. Kalau dalam pandangan saya mungkin begini ya.
Jadi kita mengambil manfaat, mengambil berkah dari fadilah membaca sholawat. Ya, karena memang kalau bicara masalah fadilah baca sholawat, wah seabrek gitu sumber referensinya atau hadisnya tentang fadilah membaca sholawat. Contoh misal ya saya ini tentang fadilah-fadilah sholawat kan gitu ya. Ini kan di dalamnya luar biasa kan gitu ya. Saya bacakan supaya memang sanadnya jelas kan gitu ya. Seperti begini, kita sering mendengar hadis yang sudah sahih kan gitu ya, yang mutawatir dan sering kita dengar dari guru-guru kita. Dalam hadis yang terkenal, man shalla alayya salatan, kan itu wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin. Jadi barang siapa yang membaca salawat kepadaku, kata baginda Rasul, satu salawat saja, maka Allah akan membalas dengan 10 rahmat kepada dia. Satu saja kan gitu ya. Jadi, kalau 1000 sholawat, ya, kalau 1000 sholawat kan gitu ya. 1000 lebih bagus kayak gitu, gitu. Atau lebih banyak lagi. Jadi maksudnya begini, makanya kembali udah salawatin aja. Maksudnya begini, ketika kita punya keinginan sesuatu, kita berwasilah atau bertawasul dengan keagungan Nabi besar Muhammad SAW, maka apapun yang kita inginkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan satu salawat, misal udah salawatin aja satu salawat saja, misalkan gitu ya, maka otomatis ini sudah menjadi janji Allah Subhanahu Wa Taala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka Allah akan membalas 10 kebaikan tersebut. Dengan satu salawat saja, misal kita akan mendapatkan 10 kebaikan yang setimpal. Jadi kalau kita ingin sesuatu, udah salawatin aja. Maksudnya begini mungkin, dengan fadilah membaca salawat, dengan keutamaan membaca salawat, atau dengan berkah membaca salawat, mengagungkan Nabi Muhammad SAW, maka imbasnya akan berbalik kepada kita kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan keinginan tersebut tercapai. Mungkin gitu kesan maksudnya. Jadi di sana itu tawasul. Jadi bukan dengan segat salawatnya atau dengan dengan salawat tertentu kita seolah-olah seperti tidak meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Itu makanya itu kan terkadang pandangan-pandangan yang selalu ini ya kan, arti dalamnya kan kembali lagi kita korek dari Ustaz. Betul. Nah, itu yang berkaitan dengan salawat ya. Iya. Yang paling, karena kan banyak banget itu ya. Mana sih yang ya sedikitnya ya keluarin lah, bocorin lah mana yang paling istilahnya, kalau bagus semua bagus kan. Iya, betul. Mana yang paling istilahnya lebih terbagus, Ustaz? Kalau itu ya gimana ya, kalau bicara masalah terbagus, karena memang orang-orang termasuk kalangan-kalangan santriyin misalkan gitu ya. Betul. Mereka punya ijazah masing-masing. Jadi yang disebut terbagus itu apa yang telah mereka dapatkan dari gurunya, dari semua sesuai dengan ijazah kan gitu ya. Nah, sekarang dari Ustaz aja kan, misalnya dari saya ketemu dari Ustaz yang lain dapat ini, dari Ustaz gitu. Ada yang singkat, memang ada yang cukup panjang kan gitu ya. Kalau yang singkat yang pernah dapat saya dari guru, ijazahnya salawat Jibril. Salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad kan gitu. Itu salawat Jibril. Kenapa disebut paling bagus? Karena salawat itu tidak pernah diajarkan kepada iblis. Ini kan ceritanya begini kan, Ajajil itu kan dulu makhluk mulia, hampir setara dengan kelas malaikat, kemuliaan iblis itu. Semua ilmu yang berhubungan dengan konteks keagamaan, baik teks keagamaan tuh iblis sudah menguasainya dan diajarkan oleh Jibril. Ketika malaikat sujud dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la, itu iblis tahu, Ajajil tahu. Itu riwayatnya dulu kan seperti itu dalam riwayat ilmu-ilmu ketasawufan kan gitu ya. Hanya satu yang tidak diajarkan oleh Jibril, yaitu sholawat kepada iblis itu. Makanya dianggaplah sebagai salawat Jibril itu salawat yang paling bagus, sallallahu ala Muhammad kan gitu ya. Kemudian ketika diturunkan ke bumi, artinya sudah diserap dan diterima oleh para ulama, maka para ulama pun juga sama, memiliki segat salawatnya masing-masing. Hanya yang pernah saya terima ijazah dari guru, salawat yang sudah menjadi riyadhah saya, aurad saya itu ya salawatnya salawat Fatih. Salawat Fatih. Dan kata guru ya, dan guru pun bersumber dari kitab-kitab atau referensi yang dibaca atau dikaji oleh beliau, bahwa salawat Fatih itu segatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam konteks agama ada yang disebut dengan wahyu, ada yang disebut dengan ilham. Kalau wahyu kepada para nabi dan para rasul, kalau ilham kepada orang selain nabi dan rasul, kepada para wali, para syuhada, termasuk para orang yang soleh. Nah, orang-orang yang soleh ini mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala
dengan cara-cara yang tidak bisa digambarkan dengan hal yang sifatnya nalar atau sifatnya fisik, tapi dengan melalui metafisik itu mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu segatnya salawat Fatih kepada seorang waliullah, ulama besar pada zaman dahulu, keturunan Sayyid Abu Bakar As-Siddiq, namanya Al-Imam Abil Hasan Al-Bakri kan gitu ya. Boleh Pak Ustadz? Salawat salawatnya ya kan gitu ya. Langsung tuh Kak, ini biar langsung berhadapan sama pemirsa Ya, gitu. baik. Dengan mengharap keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada mu'alif atau orang yang pertama kali mengeluarkan atau mendapatkan keagungan salawat Fatih ini, yakni As-Sayyid Abil Hasan Al-Bakri. Saya akan bacakan segat salawat Fatih ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa biqadarihi al-azim. Insyaallah itu saya terima ijazahnya dari guru besar saya dari Caringin, Pangarsa Syekh Aang Deden Asarin Jini ya. Cirang Sunda ya, Caringin ya, ya. Aang. Ya. Aang saya tadi Aang Deden. Ini ada antara ikhlas dan pasrah. Ya kan terkadang kan kita tuh selalu ini perumpamannya ya, para pribadi sendiri kalau udah benar-benar down, putus asa dan ngeslah cek Sunda mah kumang kewelah kayak gitu kan. Itu hal-hal yang itu, apakah itu disebut pasrah Ustaz? Ya, atau ikhlas kan? Ya. Kan nggak ngerti karena kan ya itu kayak sama tapi kayaknya beda nih. Mungkin Ustaz bisa pencerahan kayak gitu hal itu. Ya, pasrah dan ikhlas ya. Kalau dalam saya sebutkan saja itu ya, marjinya atau referensinya dalam kitab Kifayatul Azkiya, memang ada 9 torikoh. Maksud torikoh ini saya sebutkan perjalanan. Perjalanan untuk mencapai martabat menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 9 martabat itu diantaranya ada yang disebut dengan ikhlas, ada yang disebut dengan tawakal. Hanya dari ke-9 martabat tersebut atau toriko atau perjalanan tersebut, mulai dari toriko atau perjalanan taubat, qanaah, juhud, tawakal, puncak tertingginya ada pada ikhlas. Ya, jadi ikhlas. Jadi tadi bicara masalah pasrah, kalau dalam teks keagamaan itu mungkin namanya tawakal. Jadi tawakal beda itu, ya, beda. Ini. Ya. Artinya tapi apa sama Ya. gitu kalau dihubungkan kayak sama kayak gitu. Ya betul, memang seperti sama. Hanya kan satu torikoh itu kan satu perjalanan. Hanya ketika orang betul-betul bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala, berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala, istilahnya mewakilkan semua urusan kita langsung kepada zat yang memberikan masalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan istilah tawakal, maka puncak tertinggi yang akan kita dapatkan keikhlasan di dalam hati kan gitu ya. Jadi ikhlas itu artinya kita melakukan perkara atau amaliyah atau ibadah tanpa ada embel-embel atau tanpa ada gordon ahor tujuan selain Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas. Kalau kata orang Sunda estuning ke Allah Subhanahu wa taala, itu aya tujuan naon, lain karena kopina, lain karena rotina, dan bukan karena apa-apa tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Kalau tawakal atau pasrah, saya kalau mengidentikan dengan istilah, mohon maaf saya sebut namanya Kang Adi Ginanjar, itu yang disebut dengan istilah zero main process. Ya, zero main process. Zero main process kan gitu ya. Itu istilahnya pasrah atau tawakal. Atau proses menzirokan diri kita kan gitu ya. Proses kepasrahan yang total, yang mutlak dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu zero main process. Diri kita ini kan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teu aya daya, teu aya upaya kan gitu. Tidak ada kekuatan, tidak ada upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya pasrah. Alhamdulillah. Jadi pasrah teh tidak mesti pasrah menyerah begitu saja. Tetap frustrasi ya. Jadi terkadang frustrasi jatuhnya ya. Jadi pasrah itu menyerahkan semuanya urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua urusan kan hakikatnya dari Allah, masalah dari Allah, kita kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala, itu pasrah kan gitu ya.
Ini mungkin bisa kena ke diri pribadi atau ke yang lainnya tadi. Nih, misal teman saya atau saya pribadi mungkin bisa aja, atau teman saya, istilahnya teman saya tuh punya utang nih. Ya. Saya udah nagih terus-terusan nagih nih, ya. Waduh itu janji. Esok lusa. Kan akhirnya bikin kayak gitu, dongkol lah. Iya. Akhirnya kita kan saking dongkol-dongkolnya nih susah. Udah deh, gue ikhlasin, tapi istilahnya bahasa aku tuh untuk pribadi ya, untuk udah deh gue ikhlasin tapi nggak ketemu orangnya kan, boro-boro disamperin ada ngilang kayak gitu. Akhirnya kita mengikhlaskan di diri kita aja. Itu sah nggak sih? Apakah merupakan ijab kabul atau gimana itu? Kan kalau saya denger nih kan harus tetap ijab kabul kayak Betul, gitu. betul. Gimana tuh, Tad? Betul ya, kalau memang dalam muamalah bicara masalah hutang, itu memang ayatnya yang termasuk ayat paling panjang dalam Al-Quran kan gitu ya. Ayat yang paling panjang, idza tadayantum bidainin itu kan, dan seterusnya, bahwa alam hakikatil murad itu pelajaran yang harus kita ambil, termasuk amalia yang harus kita kerjakan ketika berurusan dengan hutang piutang, itu kan paktubuh, harus dituliskan gitu ya. Ini saking waro, saking telitinya di dalam beragama, bahwa ketika kita berhutang ataupun menghutangkan, paktubuh harus dituliskan kan gitu ya. Ditulis, artinya ada catatan-catatan tertentu kan gitu ya. Jadi tidak bisa kita menghutangkan tanpa ada bukti hitam di atas putihnya. Bagusnya dituliskan. Ya kan sama temen Pak Ustadz gimana sih terkadang bisa hitung walaupun sedikit ya, tapi kan istilahnya goceng dong atau kayak gitulah, atau 10.000 dong. Itu kan utang ya. Tapi kan nggak sadar hal-hal kayak gitu sepele, tapi nggak sadar. Tapi makanya kita terkadang ya kita dianggapnya ya udah ngasih. Itu juga masuk ujab kabul atau tidak? Nah, tapi kalau yang gede, walaupun tanpa ada tulisan, tetap kita tahu kan, wah dia tuh punya utang 20 juta, misalnya 10 juta. Nah, itu kan gede. Itu benar-benar ada catatannya di sini. Kalau yang kecil-kecil kan dianggapnya ya udahlah, gak ngasih. Tapi kan itu utang kalau dipikir, karena pinjem bahasanya. Nanti ada istilah adat atau batasan yang dijadikan sebagai rujukan, tapi berdasarkan adat kan itu ya. Kalau misalkan istilah Rp1.000 atau Rp2.000, misal dalam adat di kampung tertentu tidak termasuk hutang, ya kita bebaskan saja kan gitu ya. Ya kalau paktubuh itu dituliskan gitu ya, untuk kelas yang lebih besar lagi, supaya ada bukti kan gitu ya. Karena siapapun orangnya ketika berhadapan dengan hal semacam ini, karena akan ada perubahan. Misal dia bisa menjadi teman dengan yang baik hanya karena masalah urusan piutang, bisa menjadi musuh kan gitu ya. Makanya sebagai bukti penguat adalah adanya tulisan itu. Adapun dengan pertanyaan tadi terkait dengan masalah kita ikhlasin sajalah kan gitu ya. Itu saja kan itu gitu sering ya. Itu kejadian. Ya kalau untuk pribadi dianggap selesai ya selesai. Oh, asal kita niatin ya. Jadi nggak harus ijab kabul gitu sama orangnya. Ya, tapi yang saya dengar kan gitu harus ketemu, harus ijab kabul katanya. Itu nggak apa-apa ya. Kalau dalam hitungan ukuran pribadi kan gitu ya, kita selesai gitu di masalah utang itu. Betul, kalau misalkan urusan utang piutang, karena ini kan bicaranya amalah kan gitu ya. Ada beberapa pihak atau dua belah pihak yang berkaitan, si A dengan si B kan gitu ya. Ingin selesai secara syar'i, secara hukum kan gitu dalam fikih, ya harus diselesaikan berdasarkan segat yang pernah kita buat sebelumnya. Dulu kita pernah membuat segat atau akad kan gitu ya, saya mengutangkan kepada Anda. Kemudian ketika mau menyelesaikan hutang lagi, ya harus ada segat lagi, ada akad lagi. Hutang Anda telah selesai kan gitu ya. Ini kan dalam aturan dalam Islam, sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang terbaik ketika membayar hutang kan gitu ya. Begitupun dengan sebaliknya, bisa jadi kita juga menjadi orang yang terbaik dalam masalah hutang piutang, yaitu dengan cara mengikhlaskan tadi. Hanya tetap kalau ingin selesai dalam hukum, ya harus ada akad. Ya, tetap ketemu dan ijab kabul ya istilahnya. Ada akad lagi kan. Jadi gitu ya. Clear, nggak ada yang kita ikhlasin, tapi yang punya utang kan. Jadi ketemu kita itu, kita bisa
ngumpat kayak gitu kan, Iya. jadi silaturahminya Betul. hilang dia Betul, jatuhnya kan betul. gitu. Ya. Kalau istilah bahasa ikhlasin saja ya itu untuk kepentingan pribadi Ya. saja kan gitu ya, Siap, kepentingan siap. pribadi. Tapi harapannya mudah-mudahan itu bukan hanya sekedar bahasa. Ya. Hanya sekedar bahasa. Ikhlasnya ada Karena di kalau sini. sekedar bahasa saja ya tidak sampai ke nawa, ke dalam hati, ke niat kan gitu ya, tidak Ya. ada pahala apa-apa. Ya. Sementara kan begini, apapun yang kita lakukan, baik itu sebagai orang yang berhutang ataupun orang yang mengutangkan kan gitu ya, semua akan kembali kepada proses niatnya masing-masing kan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa kan gitu ya. Jadi tindakan kita, ucapan kita, termasuk kelakuan kita tergantung niatnya. Misalkan seorang yang punya niat, seorang yang berhutang, tapi niat di dalam hati, saya tidak akan membayar hutangnya kan gitu ya. Akhirnya seperti itu. Berarti niat dolim, jadi Ya, jadi dosa hukumnya kan gitu ya. Tapi kan ada yang orang yang punya utang, tapi memang benar-benar nggak bisa bayar, Iya. ya kan? Akhirnya ya kembali lagi tetap lari. Nah, kita tunjukkan. Tidak Kita bisa sebut, menghadapi pengecut ya istilahnya Iya. kan kayak gitu. Ya gitu. Oke deh Pak Mirza. Saya melangkah kemanapun insya Allah akan bermanfaat, akan menjadi ilmu mungkin ya buat diri saya ataupun yang lainnya, bahwa kita bertemu sama orang-orang yang super, orang-orang yang punya sesuatu yang kita bisa ganti. Terima kasih. Saya Thohir Dana Sasmita. Ketemu di tempat-tempat lainnya. Dengan siapa aja kita ketemu, walau alam. Kaki saya melangkah, dan disitulah akan kita ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam.